Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Fitri Agustini, mahasiswi aktif dari Universitas PGRI Palembang, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester ke-6. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Yunita Putrisari SPD, guru dari SD plus IGM Palembang. Di sini saya akan mewawancarai tentang pengelolaan pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Berikut hasil wawancaranya. Baiklah Ibu, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaannya yaitu, menurut Ibu, faktor apa saja penentu keberhasilan pengelolaan suatu pendidikan, khususnya di pendidikan tingkat sekolah dasar? Oke, baiklah. Faktor penentu keberhasilan pengelolaan suatu pendidikan itu, menurut saya, kepemimpinan kepala sekolah, guru, siswa, kinerja komite sekolah, dan pelaksanaan peran dan fungsi pengawasnya. Baiklah Ibu, selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu menurut Ibu apakah ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru dalam suatu sekolah, terutama di tempat yang Ibu kerja sekarang? Menurut saya, pengaruh kepala sekolah itu pasti ada ya. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif akan terciptanya apabila kepala sekolah memiliki sifat, perilaku, dan keterampilan yang baik untuk memimpin sebuah organisasi sekolah. Kepala sekolah harus mampu mempengaruhinya. Berarti kepemimpinan kepala sekolah itu sangat berperan penting untuk bawahannya ya Bu ya? Iya, benar sekali. Oke. Baiklah Ibu, pertanyaan tiga yaitu, apakah selama ini supervisi pendidikan di Indonesia memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan mutu sekolah atau pendidikan? Saya supervisi itu sangat berdampak yang signifikan ya, karena dari supervisi itu kita bisa mendapat mutu yang lebih baik lagi, wawasan yang lebih baik lagi dari supervisi tersebut. Oh ya, jadi supervisi itu sangat mempengaruhi dari guru yang bersangkutan ya Bu ya, Iya. terutama untuk meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar di kelas. Iya, benar Ya, jadi sekali. dari supervisi itu bisa dinilai oleh kepala sekolahnya, Iya. dari pengawasnya, Iya, betul. bagaimana cara guru mengajar di kelas. Iya. Baiklah Bu, pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana menurut Ibu apakah sistem informasi pendidikan itu sangat berguna pada setiap sekolah, terutama saat sekolah diliburkan karena adanya wabah COVID-19 ini? Menurut saya sistem informasi pendidikan itu sangat berguna ya Bu ya, karena kita itu bisa memberikan informasi, karena anak-anak itu masih butuh belajar. Seperti sekarang kan lagi ada pandemi COVID-19 ya Bu ya, kita bisa melalui informasi via Google Classroom, Zoom, atau WhatsApp. Iya, jadi walaupun siswa itu di rumah, tapi siswa itu masih bisa belajar ya Bu ya, Iya, benar sekali. melalui aplikasi yang telah disediakan oleh pemerintah seperti Google Classroom, Iya. Zoom, dan WhatsApp. Dan lain-lain. Ya. Baiklah Ibu, selanjutnya pertanyaan kelima, yaitu apa pendapat Ibu mengenai kurikulum saat ini tentang kurikulum Merdeka Belajar? Apakah kurikulum tersebut akan efektif jika diterapkan di sekolah, khususnya di sekolah dasar? Menurut saya kurikulum tersebut belum tahu efektif atau tidaknya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kurikulum itu kita harus mencobanya terlebih dahulu supaya kita mengetahui apakah kurikulum itu efektif atau tidaknya. Iya, baiklah. Berarti dari kurikulum Merdeka ini belum tentu efektif atau tidaknya di sekolah tersebut, karena kan memang pada dasarnya kurikulum itu harus dicoba terlebih dahulu, cocok atau tidak diterapkan di sekolah tersebut. Betul. Baiklah Ibu, selanjutnya pertanyaan ke-6, yaitu di dalam pengelolaan peserta didik itu kan ada tahap seleksi peserta. Nah, apa saja syarat yang menentukan calon peserta didik akan diterima atau tidak, dan bagaimanakah proses rekrutmen dan seleksi siswa baru yang ada di sekolah Ibu? Ya. Proses penerimaan atau rekrutmen kita itu dilihat secara umum, dilihat dari segi umurnya, yaitu minimal usianya 7 tahun, apakah dia sudah bisa mengenal huruf dan angka, dan apakah proses administrasinya itu telah memenuhi syarat. Oke. Baiklah, berarti kalau misalnya siswa itu umurnya di bawah 7 tahun itu belum bisa masuk SD Bu ya? Iya. Oh iya. Di sekolah ini sudah ditekankan untuk menggunakan daring karena kita itu dituntut untuk berkembang. Pengajar harus bisa mengikuti perkembangan zaman seperti kita mengikuti pelatihan Google Classroom. Walaupun kita sekarang ini tidak bertatap muka, kita tetapi harus bisa menggunakan perkembangan zaman ya,
mengalami perkembangan zaman. Oh ya, baiklah, berarti walaupun guru dan siswa itu tidak belajar bertatap muka, tapi guru bisa mengaplikasikan menggunakan salah satunya Google Classroom untuk belajar Ya, dari rumah. benar. Karena kita itu dituntut untuk berkembang, Mbak, ya. Baiklah Ibu, selanjutnya pertanyaan ke-8, yaitu menurut Ibu, apakah ada hubungannya antara pengelolaan biaya pendidikan dengan kualitas pendidikan? Ya, tentu ada hubungannya ya, pengelolaan biaya pendidikan dengan kualitas pendidikan. Seperti di kita ini fasilitasnya sangat lengkap, seperti ada AC, komputer, kolam renang, sehingga menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan bermutu. Oh iya, berarti memang ada hubungan dari pengelolaan dari biaya pendidikan ke kualitas pendidikan. Iya. Dari biaya pendidikan yang baik akan menciptakan mutu sekolah yang baik pula. Iya, betul sekali. Baiklah Ibu, selanjutnya pertanyaan ke-9. Apakah fasilitas sarana dan prasarana sudah memadai di tempat Ibu bekerja sehingga dapat menunjang pembelajaran yang lebih efektif lagi? Oke, fasilitas sarana dan prasarana sudah memadai di tempat kami ya, sehingga kita itu menunjang pembelajaran yang lebih efektif dan bermutu. Fasilitasnya seperti apa saja, Bu? Seperti ada AC, ada kantin bersih, kemudian ada lab komputer. Di sini juga ada kolam renang ya. Berarti fasilitasnya sudah lumayan lengkap, Bu, ya, di sekolah ini yang betul. Baiklah Ibu, pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana menurut pandangan Ibu mengenai hubungan sekolah dan masyarakat, khususnya orang tua siswa, pada saat wabah pandemi seperti ini dalam proses belajar di rumah? Oke, di masa pandemi ini guru kelas sangat penting untuk berkomunikasi kepada wali murid harus lebih intens, karena di masa pandemi ini guru kelas tidak bisa langsung melihat bagaimana proses pembelajarannya, karena wali murid itu sangat berperan aktif dalam memantau proses pembelajaran di rumah. Oh baiklah, jadi memang guru dan orang tua itu saling berhubungan, saling berkomunikasi, karena memang pada dasarnya guru kelas itu kan tidak bisa memantau secara langsung proses pembelajaran yang dilakukan oleh anak. Jadi memang di sini orang tua sangat berperan penting, berperan aktif dalam memantau anaknya melakukan pembelajaran. Baiklah Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih atas jawaban dan waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.